إن همنا يهون بإذنك يا عظيم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء سلام مما نخاف يا مجيد قل يا عليم أنت العليم قد همنا هم عليم وكل شيء همنا يهون بإذنك يا عظيم وآل وأصحاب الرسول سالوني بمن وصول لا سيما الحسود سيف الإله الولي قل يا علي علي أنت العليم لا همنا عليم وكل شيء همنا يهون بإذنك يا عليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحنا سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة آل بني وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahabin wa al. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'il mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain.
radhiyallahu ankum faslun ila an qala badul wahyi hatta idza ma balagha ar-rasul al-arba'in ja'ahu Jibril wa huwa bigorin bihira'in mukhtali faja'ahu bil wahyi min 'indil ali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin Al-Habib Ali Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wal Ustaz Irsyad Al-Habib Ali Al-Bar wa Paman Zain Abbas wa jami'al asatiz Dr. Sul wal hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini sekaligus juga penutupan sementara untuk kajian kita sampai selesai bulan Maulid insyaallah. Jadi Ahad depan kita libur. Badul wahyi, ya, permulaan wahyu. Wahyu ini adalah firman Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Ia pilih. Hanya khusus para nabi dan para rasul. Jadi wahyu itu khusus para nabi, para rasul. Kalau selain para nabi, para rasul yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan disebut dengan ilham. Permulaan wahyu ini sendiri ditawsi' pemaknaannya, diperluas maknanya. Jadi bukan hanya Al-Quran, bukan hanya berupa kitab suci, tapi wahyu juga adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Yang kita bahas khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 113 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaikal 'azima. Di surat An-Nisa ayat 113 Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini dikatakan menurunkan dari sisi Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, artinya sama. Al-Quran dan As-Sunnah itu sumbernya dari Allah. Makanya ketika Allah berfirman telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kata dan itu mengikuti. As-Sunnah mengikuti Al-Quran yang sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa dipahami bahwa Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi juga wahyu, As-Sunnah itu wahyu. Nah, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau Nabi Muhammad berbicara melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Yang Nabi ucapkan itu adalah nama hadis. Itu yang dinamakan as-sunnah. Biasanya para fuqaha menyebutnya as-sunnah. Mereka lebih senang menyebut as-sunnah. Ulama ahli hadis biasa menyebut dengan al-hadis, tapi bermakna sama.
di dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qutaybah Dainawari, ulama abad 2 Hijriah. Di situ ada riwayat dari sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, saya minta izin wahai Rasul, astazin an aktuba minka al-hadith indal ghadab wa ridha. Saya izin kepadamu wahai Nabi, boleh tidak saya menulis hadis darimu di saat engkau sedang marah dan sedang senang? Apa kata Nabi? Na'am, uktub. Iya, tulislah. Walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa al-haq. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali semuanya kebenaran. Ya, kalau kita ini lagi senang, lagi keadaan normal, bicaranya enak. Tapi kalau lagi emosi, berantakan. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Lagi marah, tetap bicaranya benar. Kalau kita lagi marah, bicaranya ngawur. Karena Nabi berbicara tidak dengan dasar hawa nafsu. Emosi itu kan dari amarah, dari hawa nafsu. Nabi tidak. Marahnya Nabi itu wahyu. Marahnya Nabi wahyu. Sebagaimana Nabi pernah marah kepada Bani Quraidah, ada komunitas Yahudi yang tinggal di sekitaran kota Madinah, berkhianat. Allah yang wahyukan untuk diperangi mereka. Waktu itu Nabi marah. Nah, marahnya Nabi ini adalah wahyu, perintah dari Allah, bukan masalah pribadi, bukan karena hawa nafsu, bukan karena emosi. Makanya digambarkan Nabi itu marah kalau hukum Allah dilanggar. Ya. Wa ya'fu an dzanbi idza kana fi haqqihi wa idza dhiyya haqqullah lam yadhum ahadun lighadabihi. Kalau pribadi beliau maafkan, masalah pribadi beliau, tapi hukum Allah dilanggar beliau marah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Fa idza ghadiba la yastari ahadun ay yaquma amamah illa Ali bin Abi Thalib. Itu riwayat dari Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Usul, bahwa Nabi tidak pernah marah jika berkaitan dengan pribadinya, tapi Nabi marah jika berkaitan tentang hukum Allah. Dan di saat Nabi marah, tak ada seorang pun yang berani berdiri di hadapannya kecuali Al-Imam Ali bin Abi Thalib, karena beliau begitu mencintainya. Baik, itu namanya wahyu. Jadi wahyu itu diatur semua perbuatan Nabi, dijaga oleh Allah Ta'ala, ucapan beliau, perbuatan beliau, bahkan diamnya beliau. Itu bagian dari hukum, namanya takrir. Ma fu'ila amamahu fa'akarrah. Apa yang dilakukan di hadapan beliau lalu beliau menetapkannya, maka itu disebut dengan takrir. Ulama hadis menyebut al-hadithu takrir. Ya, al-hadithu at-takrir. Jadi wahyu, Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Cuma perbedaannya ada. Kalau kita membaca kitab Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani,
ya, Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran misalnya, atau di kitab Al-Manhalul Latif. Kalau Al-Quran itu makna lafadznya semuanya itu dari Allah, maknanya lafadznya semua dari Allah. Kalau hadis ada yang mengartikan Allah wahyukan kepada Nabi, tapi kesimpulannya dari Nabi, sekalipun lafadznya tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan, tapi pemaknaannya itu adalah disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau Al-Quran lafadznya maknanya sama persis dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau hadis berupa kesimpulan, ya, kesimpulan daripada itu, dan maknanya, kesamaan lafaz tidak. Itu bedanya dengan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran itu sama persis, yang Allah kehendaki secara lafadznya, secara maknanya itu sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi hadis berupa pemaknaan, bukan lafaz. Maka ada istilah hadis qudsi. Nah, hadis qudsi juga sama, dari wahyu tapi berupa makna. Imam Bukhari yang biasa kita baca kitabnya di Masjid Al-Muhajirin, yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, di bab paling awal, mukaddimah atau prolog dari kitab tersebut, itu namanya bab Bad'il Wahyi, bab permulaan wahyu. Al-Imam Bukhari sengaja meletakkan bab permulaan wahyu di kitab hadis Sahihul Bukhari itu sebagai pengingat bahwa hadis ini dari awal sampai akhir itu wahyu. Makanya beliau sengaja letakkan di bab paling awal di dalam kitab hadis Sahihul Bukhari adalah bab tentang wahyu atau permulaan wahyu. Beliau ingin menyampaikan kepada umat dan kepada para ulama ketika mempelajari kitab Sahihul Bukhari dan membacanya, bahwa kitab ini adalah wahyunya Allah berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis pertama yang beliau letakkan adalah hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan tergantung niat. Ada ulama India yang alim, mufakkir Islami, ya, cendekiawan Islam, Al-Imam Abu Hasan An-Nadawi, dalam kitab risalah beliau kepada para pemuda, beliau mengatakan alasan Imam Bukhari meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di awal kitab Sahihul Bukhari itu memiliki dua alasan. Alasan yang pertama, mengingatkan beliau. Jadi beliau mengingatkan diri beliau sendiri agar ketika menulis hadis Nabi dan dikodifikasi menjadi kitab, niatnya bukan karena apa-apa, bukan karena komersil, bukan karena jualan kitab, bukan karena ingin terkenal, tapi ditulis kitab ini niatnya karena Allah. Coba lihat bagaimana Imam Bukhari menjaga niat, ya, menjaga hati. Begitu juga segala sesuatu, dakwah, amal soleh, senantiasa kita harus memperhatikan niat. Karena niat inilah penentu amal ibadah kita. Jika niat kita tidak baik, sekalipun amal ini baik menjadi rusak. Maka Imam Bukhari mengingatkan diri beliau bahwa ketika beliau menulis, ingat, innamal a'malu binniyat. Ini amal soleh, menulis kitab hadis. Maka harus ditata niat dengan baik. Saya menulis ini bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, tapi saya menulis ini karena Allah dan karena Rasul Muhammad SAW, menjaga hadis-hadis beliau. Pengingat kedua atau alasan kedua, beliau letakkan hadis innamal a'malu binniyat di awal kitab beliau untuk mengingatkan para pembaca kitab tersebut. Kelak kitab ini akan tersebar dan akan dipelajari oleh para penuntut ilmu
oleh para ulama setelahnya, maka selayaknya para penuntut ilmu, begitu juga ulama ketika mempelajari hadis Nabi, niatnya karena Allah, bukan yang lain. Nah itu bagaimana ulama, mereka jika menulis sesuatu ada hikmah di situ. Badul wahyi, permulaan wahyu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 40 tahun, datang malaikat Jibril, dan Nabi sedang beribadah di Goa Hira, ya, menyendiri, mukhtali. Lalu datanglah wahyu dari sisi Allah yang Maha Tinggi. Fi yaumil Itsnain. Nah, ini menarik. Jadi wahyu pertama diturunkan kepada Nabi di hari Senin, persis dengan hari lahir beliau. Nah sebab itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, menukil riwayat dari sahabat dan ahli bait Rasul, sepupu Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Wa ustun bi'a yaumul Itsnain, dan diangkat menjadi rasul di hari Senin. Wa tuwfiya yaumul Itsnain, dan beliau wafat di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumul Itsnain, dan beliau keluar hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah terjadi juga di hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumul Itsnain, dan tiba di kota Madinah hari Senin. Wa rufi'al Hajarul Aswad yaumul Itsnain, dan diangkat Hajar Aswad di hari Senin. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alayya wa fihi bu'itha." Wa zada al-Hafiz Ibnu Katsir, wa fihi urija bihi ila sama, yang artinya di hari Senin saya dilahirkan, dan di hari Senin diturunkan wahyu kepada saya, sesuai riwayat, ya, fi yaumil Itsnain, diturunkan wahyu pertama kali di hari Senin, dan diangkat saya menjadi rasul juga di hari Senin. Jadi pengangkatan Nabi sebagai rasul bertepatan dengan turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama itu terjadi khilaf, tapi pendapat yang populer di kalangan para ulama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wakana khalat, begitu juga peristiwa Mi'raj juga terjadi di hari Senin, ditambahkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Wakana qad khalat min syahri maulidi thamanin in sabata. Nah, ada yang mengatakan bahwa beliau ketika terima wahyu itu usianya 8 hari, ya, 41 tahun 8 hari. Jadi usia beliau juga ada khilaf di saat menerima wahyu. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 40 hari 1 hari usia beliau, 40 tahun 1 hari, 40 tahun 10 hari, 40 tahun 2 bulan. Nah, tapi Imam Nawawi menyatakan usianya 40 tahun tanpa menambahkan berapa hari. Nah, ini pendapat yang dikukuhkan. Jadi usianya persis 40 tahun, ya, 40 tahun. Al-Iraqi menulis kitab ini menambahkan bahwa ada riwayat bahwa Nabi ketika menerima wahyu usia beliau itu adalah 41 tahun 8 hari. 41 tahun 8 hari. Wakil fi sabi' Ishri Rajab. Nah, ada yang berpendapat beliau menerima wahyu
itu di bulan Rajab. Ya. Sab'a Ishr di sini 27 Rajab. Ya, 27 Rajab. Persis dengan peristiwa Mi'raj. Nah, wakil bal fi Ramadan at-tayyib, dan ada yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut, yaitu penerimaan wahyu pertama, terjadi di bulan suci Ramadan. Ini pendapat yang kuat karena di Al-Quran itu disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran Yaumal Furqan Yaumal Taqa Jam'an. Ya, ayat-ayat Al-Quran mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar di bulan suci Ramadan. Ayat yang lain, fi lailatin mubarakatun. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara tariha, di dalam kitab Al-Bunyah beliau mengatakan wahyu pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara simbolik dan secara hakiki itu tanggal 17 Ramadan. Beliau mengambil dalil yaitu perang Badar. Allah Ta'ala berfirman di situ, sebelum Allah ceritakan perang Badar, Allah ceritakan turunnya Al-Quran. Kemudian dilanjutkan Yaumal Furqan, hari Al-Quran. Yaumal Taqal Jam'an, sama seperti hari bertemunya dua pasukan di perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka turunnya Al-Quran juga di hari yang sama, 17 Ramadan. Itulah yang biasa diadakan acara di bulan suci Ramadan, namanya Nuzulul Quran. Ya. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu turun secara utuh. Bentuknya seperti apa, wallahu alam. Tapi isyarat menyebutkan berupa kitab. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab, kata Allah. Kenapa pakai itu bukan ini? Itu lil ba'id, sesuatu yang jauh. Tidak ada batasan berasal dari mana, yang pasti jauh. Kalau kita katakan itu, sesuatu itu jauh. Kalau kita katakan ini, sesuatu itu dekat. Isyaratnya sudah berupa kitab, tapi bentuk kitabnya seperti apa, Allah yang maha tahu. Bukan berupa kitab yang mushaf saat ini, bukan. Mushaf ini makhluk karena kertas. Lafadznya, pemaknaannya itu minallah, kalamullah. Nah, kitabnya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Zalikal kitab, turun secara utuh berupa satu kitab dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itulah peristiwa terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian turun lagi ke alam dunia, Nuzulul Quran 17 Ramadan. Ya. Jadi luar biasa Al-Quran ini. Wakil bal fi Ramadan tayyib. Qala lahu iqra wa huwa fil mirar. Nah, wahyu pertama adalah surat Al-Alaq. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 wahyu pertama. Jadi nutqa ma'ana biqari. Nah, kebanyakan riwayat menyebutkan ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Nabi mengatakan saya tidak bisa baca.
ma'ana biqari. Ya. Kalau kalangan sufi menerjemahkan berbeda. Saya gak butuh baca, saya sudah hafal itu. Kalau kita menganalisa surat Toha, di surat Toha itu ada ayat ya yang artinya bahwa semuanya Al-Quran sudah dihafal oleh Nabi sebelum turun. Selama 23 tahun sudah dihafal. Turunnya itu ikut simulasi hukum agar ada namanya asbabun nuzul. Nanti bisa dilacak di surat Toha. Ya, di situ ada isyarat tersebut. Di surat Al-Qiyamah, ketika wahyu diturunkan, Nabi ingin membaca, Allah larang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nggak perlu baca wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Karena Al-Quran semuanya sudah kami himpun di dalam dirimu. Karena gak boleh Nabi berpangkat sebagai murid, sedangkan Malaikat Jibril berpangkat sebagai guru. Malaikat Jibril itu murid, Nabi Muhammad SAW adalah gurunya. Itu. Jadi banyak isyarat-isyarat yang disebutkan di dalam tafsir Al-Quran, seperti tafsir Ruhul Ma'ani Al-Imam Alusi Al-Baghdadi. Baik. Al-Imam Al-Qasimi mengatakan arti daripada Nabil Ummi lam yuhassil ilma min bashar, dalam kitab Hasin Ta'wil. Al-Ummi bukan berarti tidak bisa baca tulis, tapi arti daripada Al-Ummi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan ilmu dari seorang manusia. Riwayat yang lain dari seluruh makhluk, karena Allah Ta'ala sudah menegaskan di dalam surat An-Nisa yang tadi saya baca di awal ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad semua ilmu yang sebelumnya tidak diketahui. Itulah karunia yang besar yang Allah berikan kepadamu. Kalau Allah sudah mengajarkan semua ilmu kepada Nabi, terus siapa lagi yang mengajar? Apakah ada yang sebanding dengan Allah sebagai sang pencipta segala sesuatu? Nah, Adabani Rabbi fa'ahzana ta'dibi. Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan, kata Nabi. Nabi sebut siapa? Allah telah mendidikku. Di hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang di akhir-akhir usia Nabi, di akhir-akhir umur Nabi, datang menyerupai manusia, kemudian bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu menunjukkan identitas sesungguhnya, siapa saya, malaikat Jibril, dan siapa Nabi. Malaikat Jibril datang sebagai murid, dan memang pangkat malaikat Jibril adalah murid. Sebab itulah adabnya adab seorang murid, pakaian putih bersih, duduknya bersila di hadapan guru, kemudian bertanya tentang intisari ajaran Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Nabi jawab, karena ini murid, saya Nabi Muhammad guru, sang maha guru. Setelah disampaikan, Nabi jawab semuanya kan, Islam itu seperti ini, iman seperti ini, ihsan seperti ini, tanda kiamat begini dan begini. Malaikat Jibril pergi. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang hadir. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab yang meriwayatkan, juga dalam riwayat lain Abi Hurairah. Kalian tahu siapa tadi? Mereka menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi menjawab, huwa Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian ilmu agama kalian. Kata kalian di situ tidak termasuk Nabi. Kalian berarti hanya sahabat yang hadir di situ.
Nabi tidak termasuk. Jibril mengajarkan bukan kepada Nabi, kepada kalian. Saya tidak, karena Jibril muridnya saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atakum yu'allimukum dinakum. Faghattaha thalatha hatta balag al-juhda. Ya, dipeluk Nabi seerat-eratnya dengan 3 kali pelukan. Fashtadda lidzalika wa ansabak, hingga secara roh juga ikut serta dalam pelukan tersebut. Akrahu Jibril awalul alaq. Malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq tadi. Qara'ahu kama lahu bihi nafaq. Ia membacanya sebagaimana yang ia baca. Wa kana dzal awal fahuwal ashhar wa kilbal ya ayyuhal mudaththir. Pendapat pertama bahwa wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, itu pendapat yang paling populer. Ada pendapat lain yang mengatakan basmalah, yang pertama kali wahyu yang diturunkan adalah basmalah. Ada juga yang meriwayatkan surat Al-Mudaththir. Ya, ada khilaf, tapi pendapat yang kuat surat Al-Alaq ayat 1 ayat 5. Tapi kalau surat pertama, kalau itu wahyu pertama berupa ayat, Al-Alaq tidak utuh, hanya ayat 1 sampai 5. Tapi kalau surat yang Allah wahyukan secara utuh kepada Nabi, pertama kali surat yang Allah wahyukan kepada Nabi secara utuh surat Al-Fatihah, 7 ayat lengkap surat Fatihah. Tapi kalau ayat pertama, wahyu pertama berupa ayat adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wakil bal Fatihatul Kitab, bahkan ada yang berpendapat wahyu pertama itu adalah Fatihah. Wal awwalu aqrab lis-shawab, dan pendapat yang pertama lebih mendekati kepada kebenaran, ya, artinya jumhur ulama adalah surat Al-Alaq. Ja'a ila Khadijah al-Aminah. Kemudian Nabi ketika mendapatkan wahyu tersebut, Nabi menemui sang istri, datang kepada istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihi salam. Yashku laha ma qad ra'ahu hina, mengadukan kepadanya akan perihal apa yang beliau saksikan di waktu tersebut. Jadi wahyu pertama beliau dapatkan, setelah itu beliau melaporkan kepada sang istri Sayyidah Khadijah. Tadi ketemu malaikat begini dan begini. Sayyidah Khadijah paham, ini suaminya seorang nabi. Makanya Sayyidah Khadijah tidak terkejut. Fathabbatathu innaha muwaffaqah. Bahkan Sayyidah Khadijah meneguhkan hati Nabi SAW karena diberikan taufik oleh Allah. Awwalu ma qad amanat musaddiqah, dan Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang masuk Islam Sayyidah Khadijah. Pendapat yang paling kuat. Ya tentu yang di rumah lebih dahulu tahu daripada orang luar. Itu hukum yang memang semua orang mengakui. Pasti yang dilapor pertama kali adalah orang rumah, istri. Dan bayangan orang kebanyakan keliru memahami wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Bahkan banyak tertulis di beberapa buku bahwa ketika Nabi menerima wahyu, Nabi pulang dalam keadaan ketakutan, seakan-akan mengalami satu peristiwa yang menyeramkan. Wahyu itu kenikmatan. Lah Nabi menanti-nanti turunnya wahyu, kok terima wahyu Nabi ketakutan. Jadi ulama juga ada dua kelompok, ada yang mengkritik riwayat semacam itu. Wahyu itu kemuliaan, wahyu itu sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Dan memang Allah sudah memilih Nabi untuk menerima wahyu tersebut. Salah satu bukti bahwa wahyu itu sesuatu yang amat
dinantikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bukan hal yang menakutkan. Ketika ada wahyu terhenti sesaat, Nabi punya harapan agar segera turun kembali wahyu tersebut. Kalau hal itu menakutkan, tidak mungkin Nabi berharap wahyu itu turun kembali. Ya. Dari riwayat itu dikritik. Dulu ada seorang dokter dari Malaysia, bulan suci Ramadan udah puluhan tahun yang lalu pernah sholat di sini. Kemudian waktu itu yang imam Nonci Sagaf, Allah yarham. Kemudian dikasih buku. Buku itu studi kritis hadis Nabi, termasuk Nabi yang menerima wahyu, kemudian Nabi dalam keadaan ketakutan dan berkeringat dan seterusnya. Seakan-akan itu hal yang menyeramkan, hal yang tidak menyenangkan, hal yang menyakitkan. Bagus tuh catatannya. Boleh pakai 3 bahasa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris di dalam satu buku. Masih ada sampai sekarang. Saya dikasih sama beliau lewat Imam Nonci Sagaf, Allah yarham. Dan di situ studi kritis dan dibantah juga dengan argumentasi dan dalil-dalil yang lebih kuat. Itu. Nah, setelah menerima wahyu tersebut, ya, diajak Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah satu ilmuwan, cendekiawan, seorang yang berilmu yang ada di kota Makkah di waktu itu, di masa Nabi SAW. Beliau orang pertama yang menerjemahkan kitab Injil, kitab Taurat yang berasal dari bahasa Ibrani dan Suryania, diterjemahkan ke bahasa Arab. Beliau orang pertama. Dan punya hubungan kekeluargaan dengan Sayyidah Khadijah. Waraqah bin Naufal bermata buta di akhir-akhir usianya. Ini juga riwayat secara umum itu menerangkan yang biasa sering kita pelajari sejak kecil sampai hari ini, yaitu diajak Nabi, Sayyidah Khadijah mengajak, kemudian disuruh Nabi ceritakan apa yang terjadi. Nabi mengatakan tadi ketemu malaikat begini-begini. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan itu Namus yang pernah turun juga bertemu Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, dialog ini juga termasuk riwayat yang dikritik di dalam buku tersebut. Karena bagaimana mungkin keilmuan Waraqah jauh lebih tinggi dari keilmuan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu lebih tahu segalanya dari siapapun itu. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan tidak ada burung di langit yuqallibu janahi fis sama' illa dzakara lana Rasulullah SAW ilmahu. Tidaklah seekor burung di langit mengibaskan sayapnya, melainkan Nabi sudah menjelaskan ilmunya itu kepada kami seluruhnya. Kalau burung saja dijelaskan ilmunya, apalagi yang lain. Mafatihul ghaib biyadi, kunci-kunci ilmu ghaib ada di tanganku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk yang dikritik. Maka beliau keluarkan ada riwayat Waraqah tidak wawancara dengan Nabi dan tidak menyampaikan apapun dengan Nabi. Nabi yang terangkan itu tadi Jibril begini dan begini. Kemudian Waraqah menyatakan saya beriman kepadamu, engkaulah Nabi yang diutus di akhir masa, Nabi penutup, itu Nabi Muhammad SAW. Maka Waraqah beriman. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah Waraqah ini termasuk sahabat atau bukan sahabat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Waraqah itu sahabat Nabi SAW, sebagaimana pendapat Imam At-Tabari, wal Imam Bagawi, wal Imam Ibnu Sakan, dan Imam Al-Biqai. Bahkan Imam Biqai menulis kitab khusus berjudul Badlu Nushi wa Syafaqati li Ta'rifi bi Suhbati Sayyid Waraqati, yang menerangkan bahwa Waraqah termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, wa sahahahu, dan mensahihkan hadis ini Imam Hakim, wa wafaqahu Zahabi, dan Imam Zahabi sepakat dengan kesahihan hadis ini. Rasul SAW bersabda, la tasubbu Waraqah, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencela Waraqah, fa inni ra'aitu lahu jannah aw jannatain, sesungguhnya saya melihat dia memiliki surga, satu surga atau dua surga. Di riwayat yang lain dinukil oleh Syekh Hasan Al-Banna, ya, muassis Ikhwan Muslimin, ya, di Mesir. Beliau punya kitab kecil judulnya Muqaddimah Ulumul Quran. Dalam kitab tersebut ada riwayat Nabi bersabda, laqad ra'aitu qassa, laqad ra'aitul qassa, ya, laqad ra'aitul qassa fil jannah alaihi thiyab al-harir li'annahu amana bi wa saddaqani, yakni Waraqah. Saya melihat ada seorang pendeta di dalam surga. Nah, ini ajib. Nabi katakan saya melihat ada seorang pendeta di dalam surga, karena beliau kan ahli kitab yang asli. Dia menggunakan baju sutra, riwayat yang lain baju berwarna hijau. Dia masuk surga karena telah beriman kepadaku dan membenarkanku. Dia adalah Waraqah. Itu kata Nabi SAW. Pendapat kedua mengatakan Waraqah beriman tapi tidak termasuk golongan sahabat. Itu pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Pendapat ketiga tawakuf, tidak mau berikan komentar, ya. Itu Ibnu Mandeh dan juga Imam Al-Kirmani. Nah, ini beberapa keterangan tentang Waraqah bin Naufal. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan semua diberikan sehat afiat, al-istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.